Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak terasa kita ada di pertengahan tahun ini, di tahun 2024. Dan kita berdoa biarlah sebagaimana kita ada hari ini, apa yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita, maka kita berdoa Tuhan lanjutkan itu, katakan amin. Bahkan kita berdoa biar Tuhan membawa kita kepada satu kasih karunia, kepada kasih karunia lebih lagi, kepada satu kemuliaan, kepada kemuliaan lebih lagi. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Cinven, Bapak Yehan yang hari ini di mana kita bisa bersama-sama melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema daripada gereja kita di bulan ini adalah kobarkan karunia Allah dalam setiap hidup kita. Nah, oleh sebab itu saya mendorong setiap kita, biarlah seluruh hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan berdoa. Supaya karunia-karunia Allah dalam kehidupan kita itu dikobarkan. Karena sepanjang bulan yang ada, bahkan bulan yang lalu, maka kita itu bisa melihat di mana melalui pemimpin-pemimpin kita, Bapak Pendeta Bambang Yonan, Bapak Pendeta Dani Edi Prayetno, bahkan di tempat ini Bapak Cinven, di mana melalui pemimpin kita, Tuhan rindu bahwa gerejanya itu mengalami dan diperlengkapi oleh Roh Kudus karunia-karunia yang ada. Nah, karunia apa saja? Saya percaya di bulan yang lalu sampai di bulan ini kita mendengar satu formula yang sering familiar di kita. Ada formula namanya 579. Kita ucapkan yuk, 579. Nah, itu dari bulan lalu sampai bulan ini. Sehingga saya tidak membahas semuanya, saya hanya mau mengingatkan karena goal daripada tema kita, biarlah setiap kita semua, baik hamba-hamba Tuhan, baik jemaat Tuhan, itu mengalami kepenuhan karunia-karunia roh yang ada. Itu di bulan yang lalu, itu goalnya. Dan yang kedua, goal di bulan ini, maka kita bukan hanya dipenuhi, tapi dikobarkan. Katakan dikobarkan. Katakan saya dikobarkan. Nah, ini di bulan ini. Jadi oleh sebab itu, FA, anak-anak sekolah minggu, seluruh pengerja, jangan sungkan, doakan mereka. Dan seluruh jemaat, ayo doakan. Supaya kita mengalami 579 ini. Oleh sebab itu, mari kita cek berapa sih karunia yang Tuhan telah berikan, yang telah ya diberikan dalam setiap hidup kita. Kita cek ya, kita cek sama-sama ya. Karena apa? Kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 11, Alkitab mencatat gini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yaitu Roh Kudus, yang memberikan karunia kepada apa saudara? Tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah, selagi kita masih orang, coba lihat kiri kanan, masih orang enggak? Masih orang? Nah, kalau masih orang, percaya, Tuhan menganugerahkan karunia-karunia dalam setiap hidup kita. Katakan amin. Bilang kiri kanan, kamu dipenuhi dengan karunia. Oke, sekarang kita cek. Berapa banyak sih kita milikin? Nah, ini sekalian Pak Daniel, Pak Gembala, Yehan. Berapa nih karunianya? Jadi nanti kita ucapkan satu-satu, kalau ada checklist. Kalau enggak ada silang, kira-kira gitu ya. Kita inventarisir. Diri kita berapa sih yang diberikan karunia ini? Yang pertama, formula 579. 5. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar. Ayo, dari data 5 ini ada enggak? Kalau ada checklist, kalau enggak ada silang. Udah? Kita masuk. 7 karunia pelayanan. Nah, itu formula yang kedua. 7 karunia pelayanan. Yang diambil dalam Roma 12 ayat 6-8. Yang pertama bernubuat. Melayanin. Mengajar. Mengajar ya, bukan mengajar. Pak, saya gak suka mengajar. Saya lebih suka menghajar.
Memang ada beda-beda tipis, tapi pengaruhnya besar saudara. Mengajar, menasehatin, ini keren saudara. Tadi saya bilang di Ibadah Pemuda, kalau Bang Jordan ini menasehatin keren. Orang datang susah, ini perlu karunia saudara. Gak semua orang bisa menasehatin, gak semua orang bisa mengajar. Karena ada orang mengajar, begitu yang diajar selesai sesi pengajarannya, ditanya, apa yang kamu dapat? Gak tahu Pak, bingung Pak. Ada yang begitu. Tapi ada orang yang mengajar simple, nangkep orang. Pulang tuh, saya dapat sesuatu itu. Nah itu tipe karunia pengajar itu. Nah ada karunia menasehatin. Pak saya stres, saya susah, saya itu banyak masalah. Tolong Pak, bagaimana caranya? Dinasehatin. Dia pulang seger, waduh mantep ini. Dia makin kuat, dia semangat lagi. Tapi kalau gak punya karunia menasehatin, begitu datang, Pak saya susah, banyak masalah Pak. Banyak masalah Pak. Begitu dia pulang makin stres bunuh diri dia saudara. Kenapa? Waktu konseling dinasehatin, makanya banyak kali dosamu, bertobat kau. Makanya jangan cerewet kali kau. Makanya ke gereja kau. Makanya FA kau. Semua jam ibadah disebut saudara. Yang datang konseling ini bukan diberikan semangat, tertuduh dihakimin dan dia bunuh diri saudara. Nah, itu gak punya karunia menasehatin. Membagikan sesuatu. Memimpin. Kemurahan. Ada enggak dari 7 ini? Checklist. Atau silang. Ada berapa banyak kira-kira? 9. Karunia roh. Yang dicatat dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Dicek. Hikmat. Pengetahuan. Iman. Kesembuhan. Mujizat. Wah ini keren saudara. Ada orang berdoa, Tuhan sembuhkan. Sembuh dia. Ada saya punya salah satu teman, dia korbak di salah satu gereja kita. Saya bilang, ayo dong doa dong. Oh Pak saya gak berani doa. Loh kenapa? Kalau jemaat ada yang minta doain, saya tidak mau berdoa untuk jemaat. Biar saya suruh orang lain. Kenapa? Kalau saya mendoakan, dia pasti mati. Mau sakit berat, mau sakit gak terlalu berat, saya doakan mati. Maksudnya saya punya karunia pencabut nyawa. Kamu serius? Serius Pak. Paling 1-2 karena dia sudah koma. Enggak Pak, 40 orang Pak. Waduh, 40 orang dia doain mati semua saudara. Jadi mulai sekarang saya gak mau Pak. Tapi kamu juga diperlukan saya bilang. Nanti kalau ada yang susah meninggal, saya akan panggil kamu untuk doakan supaya dia cepat meninggal. Itu karunia itu. Itu karunia kesembuhan loh itu. Kenapa? Kesembuhan secara total. Gak sakit-sakit lagi nantinya. Nubuat. Membedakan macam-macam roh. Ada yang punya gitu? Dia tahu nih, Pak pocong lewat. Pak kuntilanak keluar. Pak ada tuyul Pak. Pak ada hantu Pak. Ada kuntilanak, ada kuntil bapak, semuanya ada Pak. Hati-hati Pak. Nah ini membedakan roh. Kalau istilahnya dunia apa saudara? Punya indera. Wah tahu semua ini ya. Berkata-kata dalam bahasa roh. Menafsirkan bahasa roh. Nah ayo, ada berapa? Cek dulu cek. Ambil waktu sejenak. Ada berapa saudara yang saudara miliki? Nah ini penting. Karena ini goal kita. Biarlah kita berdoa seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kita mengalami ini. Karena percayalah tiap orang. Itu goalnya. Tiap orang. Sudah? Berapa banyak dapatnya? Atau ada yang, Pak dari 579 kok gak ada satupun perasaan saya. Ada yang begitu? Biar didoakan langsung oleh Pak Jo sama Pak Jen sama Pak Chin pun di sini. Ada? Lalu ada yang begitu saudara. Pak kok saya cek 579 kok gak ada? Percaya ya, yang punya hati seperti itu. Bukan tidak ada. Tapi itu perasaanmu saja. Katakan itu perasaanku saja. Jadi kalau ada yang merasa, Pak kok gak ada ya? Katakan itu perasaanmu saja. 3, 2, 1. Karena saya percaya setiap orang itu akan dipenuhi karunia-karunia roh. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, mengobarkan karunia-karunia untuk apa sih? Kita masuk lebih dalam ya. Untuk apa saudara? Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan begini. Layanilah seorang akan yang lain.
sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini saudara. Untuk apa Tuhan perlengkapi gerejanya? Untuk apa Tuhan berikan 579 dalam kehidupan kita? Untuk diperlengkapin. Supaya kita bisa melayani seorang akan yang lain. Karena karunia roh adalah salah satu kemampuan yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus untuk menunjang pelayanan. Melayani Tuhan dan melayani sesamanya. Katakan amin. Saya dengan istri agak berbeda saudara. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini keluarga kami semuanya itu telah diselamatkan oleh Tuhan. Dari keluarga istri, maka dia yang hanya orang Kristen pada waktu itu, waktu kami berpacaran. Papa, mama, adik-adik tidak. Hanya dia. Jadi waktu dia melayanin sebagai worship leader, saya khotbah di satu kota Tanjung Balai, Asahan. Nah disitulah cinta pertama kami, pandangan mata saudara. Wah lihat. Jadi waktu dia WL, saya khotbah, gitu-gitu ya kayak di film-film lah. Wah saya berdoa. Nah mulai pendekatan. Tapi sayang belum terlalu dekat sudah ditolak. Kenapa? Mohon maaf ya. Kalau istilah orang Medan itu ada Huana. Ya kan? Betul ya Huana ya. Batu logas. Itu saudara. Wah jadi gak bisa. Wah kami doa dong. Doa. Jadi cinta ditolak. Apa saudara? Bukan dukun bertindak loh. Doa bertindak. Doa. Nah sudah mulai pendekatan. Tetap gak dikasih. Kita doa. Nah puji Tuhan. Dari banyak proses yang panjang, lebar dan luas. Akhirnya dapat restu dari orang tua. Kenapa di gereja kita nggak boleh kalau nggak ada restu? Karena pakai materai saudara. Materai mesti orang tua setuju baru boleh dinikahkan di gereja kita. Nah baru boleh, wah puji Tuhan nikah. Yang mohon maaf dari adik-adik kami yang menikah, ya keluarga pendeta. Gimana mertua mau saudara? Pendeta, Huana, apalagi saudara. Kalau mereka suka pengusaha, lo adik-adik saya diberkatin saudara. Dan apa yang saya lakukan? Ini yang kami lakukan. Kami melayani dengan baik. Dan waktu itu kami melayani dengan baik keluarga kami, adik-adik kami, orang tua kami. Orang lihat berbeda. Dia lihat adik-adiknya, iya secara berkat mereka menang. Tapi waktu dia ini berbeda. Dia keluarga kami, ini berbeda ini. Lihat anak-anak kami tumbuh, mereka ini berbeda ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Melalui plan ada. Hari ini bukan hanya istri saya yang memuji menyembah Tuhan. Seluruh keluarga kami itu memuji menyembah Tuhan. Kenapa? Karena pelayanan. Bukan karena pelayanan, bukan karena kekayaan. Saya berdoa, biar setiap kita di tempat ini melalui 579, kita akan melihat akan jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Apa sih pelayanan? Nah ini ya. Apa sih pelayanan? Pelayanan adalah Tuhan yang melibatkan kita dalam pekerjaannya. Bukan kita yang merasa melibatkan diri dalam pekerjaannya. Jangan pikir, oh saya jago main keyboard, saya jago nyanyi. Udah saya datang ke gereja, saya mau melayani. Oh enggak. Kenapa? Saya tes ya. Yehan ini jago musik saudara. Dan beliau punya sekolah musik. Jadi kalau anak-anaknya mau belajar musik harus pergi ke tempat beliau. Karena beliau memang ahli di bidangnya itu. Ada bass, sahabat saya. Ada fiddler, ada drum. Tapi jadi saya bertanya. Di luar sana, apakah ada yang lebih baik dari Yehan? Ada enggak? Ada. Pemain drum, bass, fiddler. Pertanyaan saya, di luar sana, ada enggak yang lebih jago dari mereka? Ada. Banyak Pak. Nih pemusik nih, Bang Freddy sama teman-teman. Suaranya bagus-bagus. Tapi pertanyaan begini, apakah di luar sana banyak yang lebih bagus dari mereka? Banyak. Tapi kenapa mereka ada di mimbar ini?
yang kudus ini. Kenapa saudara? Diaken-diaken nih ganteng-ganteng nih, baik-baik semua. Pertanyaan saya di luar sana, masih banyak gak yang lebih baik dari mereka? Banyak Pak. Yang lebih ganteng dari mereka? Banyak. Yang lebih cantik dari mereka? Banyak. Tapi pertanyaan kenapa hari ini kita bersama-sama di tempat ini? Renungkan itu. Jadi kalau hari ini kita bisa bersama-sama beribadah melayani Tuhan. Tuhan yang melibatkan kita dalam pekerjaannya. Tuhan tuh kasih kesempatan sama kita. Tuhan itu kasih penghormatan sama kita. Tuhan itu kasih anugerah bagi kita untuk melayani Dia. Tuhan segala Tuhan. Allah segala Allah. Raja segala raja. Dikasih kesempatan, dikasih kehormatan untuk melayani. Jadi seluruh hamba-hamba Tuhan di tempat ini dengar. Saudara adalah orang spesial yang memperoleh anugerah untuk melayani Tuhan bersama-sama di wadah ini. Amin. Jadi harus semangat. Jam 10 ibadah datang sesuai dengan komitmen. Karena kita pegang kepercayaan itu. Latihan dengan sungguh. Apapun bidang kita lakukan yang terbaik. Karena kita tahu Tuhan yang melibatkan kita untuk melayani bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Itu pelayanan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kalau kita melihat surat daripada Timotius ini. Saudara, ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Maaf ya, banyak orang melayani dalam keadaan baik. Jadi kalau baik, Pak saya melayani dong. Pak saya lagi banyak waktu, saya melayani dong. Kalau lagi gak ada waktu, WA kepala departemennya. Bang izin ya, saya lagi gak ada waktu, lagi sibuk. Atau diaken-daken, Pak mohon Pak ya Pak Gembala, saya lagi banyak masalah, banyak pekerjaan, saya izin dulu melayani. Oh enggak. Melayani, mengobarkan karunia roh adalah melayani dalam setiap keadaan. Tangkap ini. Saudara lihat, waktu surat Timotius ini dikatakan kobarkanlah karunia-karunia roh. Maaf ya, Timotius bukan dalam keadaan baik saja. Apa yang dialami Timotius? Dengan cepat. Waktu Timotius melayani, tantangan yang dihadapi adalah pertama, penganiayaan kekristenan di Roma. Nggak gampang kayak kita ini, melayani di mana-mana, gereja di mana-mana, apalagi tempat ini lebih keren lagi. Satu gedung sebelah kanan gereja, ini surga kiri, surga kanan, ada surga bawah. Loh kan iya kan, gereja kanan, gereja kiri, di bawah gedung. Mudah-mudahan saya teriak sama, gitu teman-teman dengar, karena kan sama-sama teman saudara. Lah, saudara lihat, gak gampang, waktu itu enggak gitu. Yang kedua, Paulus lagi di penjara Pak. Pemimpin gerejanya di penjara, gak gampang tantangan itu. Yang ketiga, ditinggalkan sahabatnya, baca nanti 2 Timotius 1 ayat 15. Bisa bayangkan saudara, di tengah-tengah kesulitan, waktu melayani sama-sama, tiba-tiba kita ditinggalkan oleh teman kita, sahabat kita dalam pelayanan. Gak gampang. Yang keempat, berkembangnya ajaran sesat. Ajaran apa? Pengajaran keutamaan tubuh. Artinya apa? Ini tantangan loh gereja hari-hari ini. Ini benar nih. Kita lagi ngalamin ini nih. Dalam situasi ini nih. Keutamaan tubuh gini, yang penting tubuh sehat, gereja ya udahlah. Gak usah terlalu penting, yang penting kita tubuh kita sehat, umur panjang, berbuat baik. Nah itu pengajaran, itu tuh di situ. Sekarang kita juga mengalami. Yuk gereja Pak, gak usah. Lo tuh ada pengajaran-pengajaran gitu loh. Gak usah gereja, tubuhmu adalah bait Allah. Yang penting kita berdoa di rumah. Karena tubuh kita adalah bait suci Allah. Ya sudah di rumah aja, sudah cukup. Terjadi hari ini pengajaran seperti itu. Yang kedua, akibat pandemik media, orang terbiasa ibadah di rumah. Hari-hari ini, jangan tanya saudara. Satu sesi hari Minggu, 2 jam, dia bisa kunjungi 10 gereja. Di mana? Di rumah. Sambil makan kacang, minum kopi, ibadah, buka YouTube. Ini presnya Bang Freddy kayaknya kurang cocok, dia pindah ke gereja lain. Pendoanya kurang cocok, dia pindah ke gereja lain. Pemusiknya kurang cocok, pindah ke gereja lain.
Apalagi pengkhotbahnya tidak cocok sama sekali, pindah lagi gerejanya. Pindah-pindah saudara. Gak apa-apa, gereja di rumah juga bisa nonton YouTube. Lo kan ngalamin itu saudara. Ini tantangannya nih. Belum lagi saudara lihat, Timotius mengalami krisis kepercayaan. Karena apa? Usia yang muda. Indonesia dengan Yahudi itu beda. Yahudi usia mudanya, dewasa, disebut dewasa orang Yahudi itu bukan 17 tapi 30 tahun. Indonesia 17 tahun, makanya ada istilah sweet 17. Oh, dia sudah dewasa. Rayakan besar-besar. Kenapa? Sudah dewasa, sweet 17. Yahudi enggak. Bukan 17 tapi 30 tahun. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, Timotius memimpin waktu Paulus di penjara di usia 33 tahun. Artinya apa? Sangat muda. Sehingga saudara lihat orang muda cenderung itu saudara dilihat tidak berpengalaman, kurang senior dan lain-lain. Itu yang dihadapan Timotius. Timotius juga mengalami rasa takut dalam hidupnya. Dalam hidupnya tuh takut. Ada rasa takut yang kuat. Timotius juga punya kelemahan fisik. Dia punya sakit lambung yang kronis saudara. Sampai Paulus bilang coba minum anggur supaya hilang rasa sakitnya itu. Begitu saudara. Jadi saudara, dari antara semuanya ini, Timotius mengambil komitmen. Dia tetap melayani di dalam setiap keadaan. Bukan kalau bisa atau tidak, bukan sempat atau tidak, bukan keadaan baik atau tidak. Tapi dalam segala keadaan, dia melayani Tuhan. Nah hari ini saya berdoa, setiap kehidupan kita, ayo kita melayani dalam setiap keadaan. Yang mau katakan amin, kita akan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu cerita yang menarik di dalam Alkitab, di mana saya menyebutnya adalah penyelamatan di jalur Gaza. Jadi jangan pikir kan jalur Gaza sekarang lagi perang terus kan. Kita sering dengar jalur Gaza, jalur Gaza. Di Alkitab juga ada jalur Gaza saudara. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-40. Ada satu cerita drama yang luar biasa di situ. Di dalam ayat 26, maka saudara, Filipus itu mendapat kunjungan dengan malaikat dan malaikat itu berkata kepada Filipus, Filipus, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Saudara, waktu Tuhan berkata kepada Filipus, Filipus temui mereka. Siapa mereka? Kalau saudara perikopnya, itu adalah sida-sida dari tanah Ethiopia. Jadi ada rombongan. Kemana mereka? Ke Yerusalem. Ngapain? Beribadah di Yerusalem. Oke. Setelah itu mereka pulang saudara. Waktu pulang, maka saudara, sida-sida Ethiopia ini baca Alkitab Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya. Tapi aneh cerita di sini. Lihat ya. Waktu dia di Yerusalem, dia tidak ngalami Tuhan. Ke Yerusalem loh dia. Ibadah loh, gak ngalami Tuhan. Waktu dia baca kitab Nabi Yesaya, dia gak ngalami Tuhan. Sampai Tuhan utus Filipus. Filipus temui dia. Dan di dalam ayat 30, Filipus berkata kepada mereka, Tuhan, apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca itu? Ayat 31-32, maka sida-sida Ethiopia berkata gini, bagaimana kami mungkin bisa mengerti? Tidak ada yang menjelaskan kepada kami. Lihat ya, sudah ibadah loh. Sudah baca Alkitab loh. Saudara, apa terjadi? Maka saudara, ayat 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Dia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Dan ayat 38, maka sida-sida Ethiopia itu dibaptis, terima Tuhan Yesus dan terima keselamatan. Itu ceritanya. Apa sih mau saya sampaikan dari cerita ini? Bapak Ibu dikasih Tuhan.
Waktu dia di Yerusalem beribadah, bisa enggak Tuhan wahyukan dirinya dan Tuhan selamatkan dia? Bisa enggak? Bisa. Tapi Tuhan enggak lakukan itu. Lihat ya, Tuhan tidak lakukan itu. Walaupun Tuhan bisa. Yang kedua nih, dia baca kitab Nabi Yesaya. Bisa enggak melalui Alkitab Tuhan selamatkan mereka? Bisa enggak? Bisa. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Banyak kok, mohon maaf ya, banyak kok. Orang baca Alkitab diselamatkan. Tapi Tuhan gak lakukan itu bagi sida-sida Etiopia ini. Mengapa? Karena dia mau pakai Filipus untuk menyelamatkan sida-sida Etiopia ini. Pertanyaannya, bisa gak Batam diselamatkan Tuhan? Seperti di laut, seperti di Wales 1904. Gak ada KKR Pak. Gak ada penginjilan yang wah-wah. Tapi tiba-tiba kota itu di laut itu. Di jalan-jalan mereka sujud. Sujud mereka. Mereka datang, Tuhan ampuni kami. Itu di Wales 1904. Tuhan bisa gak itu lakukan di Batam? Bisa. Yang kedua, di dalam 1994 kita kenal dengan istilah Toronto Blessing. Sama, gak ada KKR hebat-hebat. Tiba-tiba aja kota itu berhenti saudara. Dan mereka bertobat, terjadi pertobatan besar-besaran di situ. Bisa gak Tuhan lakukan itu di kota Batam? Bisa. Siapa di sini orang Nias? Boleh orang Nias? Ada orang Nias ini? Belakang, di atas. Termasuk yang khotbah multimedia. Bapak Ibu ya, di Pulau Nias terjadi satu gerakan pertobatan besar yang disebut adalah Fangesa Dodo di tahun 1916. Fangesa Dodo 1916. Fangesa Dodo pertobatan besar artinya tidak ada penginjilan. Tiba-tiba di ladang-ladang, di jalan-jalan, mereka semua bersujud saudara. Mereka bilang, Tuhan ampuni kami, ampuni. Satu kegerakan besar terjadi. Bisakah Tuhan lakukan itu di Batam? (1605) Maluku, Ambon. Terjadi kegerakan, Injil masuk. Injil masuk. Terjadi kegerakan perubahan di Maluku, Ambon. Bisakah Tuhan lakukan itu di Batam? Bisa. Kenapa Tuhan gak lakukan itu? Karena mohon maaf, Tuhan gak mau pakai cara itu. Tapi Tuhan mau pakai hidup saudara seperti Filipus. Untuk menjangkau orang, untuk memenangkan orang, untuk memenangkan papamu, untuk memenangkan anak-anakmu, untuk memenangkan sahabatmu. Sehingga kita melihat melalui Filipus yang ada di tempat ini, maka jiwa-jiwa akan diselamatkan. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ada orang Ambon? Sini? Gak ada? Kalau gak ada ya kita belajar lagu Ambon. Yaitu api Injil terus menyala. Saya berdoa api Injil di kota Batam, di gereja kita, maka itu menyala-nyala, membawa keselamatan kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Tuhan punya maksud untuk kantong pun datu-datu. Bermula dorang tarima api Injil. Sekarang dongsu sing ada, yang tinggal cuma pasar, para anak cucu semua sekarang ini. Kita ulang dari awal. Tuhan punya maksud. Tuhan punya maksud untuk kantong pun datu-datu.
bermula dorang terima api Injil. Sekarang dong seng ada yang tinggal cuma pasal para anak cucu semua sekarang ini. Biarlah api Injil terus menyala. Lah biar api Injil terus menyala. Oh, menyala di kantong hati. Lah biar akan pun cahaya terpancar terus dari batang. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Lah biar api Injil terus menyala. Oh, menyala di kantong hati. Lah biar akan pun cahaya terpancar terus dari batang. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Saya tutup. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam, tolong slide saya boleh? Ya, Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama, ada cerita yang menarik di sini. Nih, saudara. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 5, nanti baca di rumah ya. Ini adalah menceritakan bahwa Allah menjadi firman, firman-Nya itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Kan sering kan? Kita sering liturgi waktu kecil. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah itu saudara, terus itu cerita tentang Yesus. Tetapi aneh, nah perhatiin ya, waktu saya baca ini juga unik nih ayat ini. 1-5 berbicara tentang Allah, firman, Yesus. Tapi tiba-tiba ayat ke-6 nyelutuk aja tuh. Ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya siapa? Yohanes. Tadi kita tentang Yesus. Sekarang datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ditekankan loh. Ia bukan terang itu. Bukan. Tetapi ia harus memberitakan kesaksian tentang terang itu. Aneh ya. Di tengah-tengah bicara Yesus. Muncul ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes. Yohanes datang sebagai saksi. Untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh Yohanes semua orang menjadi percaya. Yohanes bukan terang itu. Tapi Yohanes harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ganti nama saudara ya. Jadi datanglah seorang. Diutus Allah namanya Johnson. Gitu ya. Johnson datang sebagai saksi. Kita rubah ya. Jadi nama kita ya. Kita baca ayat 6 sama-sama dengan suara yang kuat. 3, 2, 1. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Johnson. Johnson datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh Johnson semua orang menjadi percaya. Johnson bukan terang itu. Tetapi Johnson harus memberi kesaksian tentang terang itu. Sekali lagi 3, 2, 1. Datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Johnson. Johnson datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia
semua orang menjadi percaya. Johnson bukan terang itu, tapi Johnson harus memberi kesaksian tentang terang itu. Saya berdoa melalui karunia-karunia yang ada yang berkobar-kobar, maka melalui saudara banyak jiwa akan datang di tempat ini, akan dipenuhi oleh orang tua saudara, dipenuhi oleh anak-anak saudara, dipenuhi oleh teman-teman saudara, dipenuhi melalui rekan-rekan sekalian saudara untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Yang mau, yang percaya katakan amin. Lah biar api Injil terus menyala, oh menyala. Yuk kita bangkit diri bersama-sama. Lah biar akang pun cahaya, oh terpancar terus yo dari batang. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Lah biar api Injil terus menyala. Lah biar api Injil terus menyala, oh menyala di kantong hati. Lah biar akan pun cahaya terpancar terus yo dari batang. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Yang mau dipakai Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi buka kedua tanganmu, buka kedua tanganmu, buka kedua tanganmu. Ayo minta Tuhan kobar-kobarkan karunia-karunia roh. Minta, minta. Oh rapataka sandarala bakarala barala barala barala. Pakai setiap kami, pakai setiap kami, kobarkan setiap kami. Oh lala barala barala. Ayo berdoa, berdoa, berdoa. Ambil waktu sejenak kita berdoa bersama-sama. Biar Tuhan mengobarkan karunia-karunia roh dalam hidup kita. Oh rabala barala barala barala. Ya berdoa. Saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus dengan bahasa roh, berdoa di dalam roh. Saudara yang belum minta, dan biarlah minta roh Tuhan bekerja, mengobarkan karunia-karunia dalam hidup kita. Oh rapataka sandarala barala barala. Oh barala 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 barala. Ya, ya. Kobarkanlah ya Tuhan, kobarkanlah, kobarkanlah, kobarkanlah. Kobarkanlah, 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 kobarkanlah. Tuhan, kobarkanlah ya Tuhan. Oh barala 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 barala. Pakailah setiap kami. Pakailah setiap kami. Pakailah setiap kami. Oh rapatakalala barala barala. Biar melalui kami keluarga kami diselamatkan, sahabat-sahabat kami diselamatkan, lingkungan kami diselamatkan, Batam diselamatkan ya Tuhan. Oh rala barala 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 barala. Oh rala barala barala. Ya. Pakai, kobarkanlah ya Tuhan. Oh rala basanda rala bayara labor ya rala barala. Hi barala bogor ya rala basanda rala barala 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 barala. Yesus, biarlah pada tempat ini ya Tuhan terjadi satu kegerakan, satu kegerakan untuk kota ini selamatkan ya Tuhan. Pakailah kami ya. Oh barala 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 barala. Oh rapataka syandarala barala 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 barala. Pakai, pakailah ya Tuhan. Kobarkanlah, kobarkanlah. Shidere barala 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 barala.
Bakar setiap kami dengan api cinta-Mu yang bernyala-nyala untuk bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Pakailah ya Tuhan. Oh ya. Dalam setiap anak-anak, kelompok-kelompok FA, youth, ibadah umum, pakailah ya Tuhan. Oh ini doa kami Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Melalui karunia-karunia yang ada. Melalui anugerah yang ada. Tuhan pakai kami untuk menjadi saksi. Yesus, pakailah. Pakailah. Yesus. Pakailah Tuhan. Oh, angkat segala kelemahan kami. Berikan kekuatan yang baru. Ini doa kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala, Bapak Cinven, Bapak Yehan. Pakai lebih lagi untuk boleh memimpin gereja. Masuk kepada satu kegerakan yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Pakai. Berikan keunitian, berikan semangat yang baru. Untuk boleh melayani bersama-sama. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati. Berkati seluruhnya. Keluarga setiap kami. Lindungi ya Tuhan. Biar semuanya kami ada dalam hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana. Amen. Dan perlindungan sempurna bagi setiap kami. Bahkan usaha pekerjaan kami lindungi. Berkati ya Tuhan. Sehingga setiap lumbung-lumbung yang ada, tempat-tempat usaha yang ada, pekerjaan-pekerjaan yang ada, diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Bahkan Tuhan melipat gandakan segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin yang kami kasih. Bapak Pendeta Air Bambang Yonan, Bapak Pendeta Daniel Edi Prayetno, Associate Pastor yang ada, seluruh tim pengembalaan, dan seluruh umat berkati. Bahkan seluruh keluarga besar daripada hamba-hamba-Mu, lindungi dan berkatilah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kota ini, berkati bangsa Indonesia. Dan kami mengangkat tangan berdoa untuk Yerusalem. Kami berkata shalom Yerusalem. Biarlah damai, sejahtera, sentosa, puri-puri tembok-tembok-Mu. Biarlah keselamatan turun atas Yerusalem. Diberkati juga setiap kami mencintai Yerusalem. Demikian hidup kami Engkau berkati dengan sentosa daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami boleh melihat perjalanan sepanjang minggu ini, kami boleh menikmati anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia. Dan kalau sebentar kami akan pulang, lindungi dalam perjalanan setiap kami, jauhkan daripada yang jahat, sehingga kami tiba boleh menikmati hari Sabat ini dengan sukacita daripada Tuhan. Dan sepanjang minggu ini, dan kalau kami sebentar akan memberikan persembahan, biarlah kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberi. Sehingga setiap pemberian kami Tuhan berkenan, karena kami memberikan yang terbaik yang dapat kami berikan. Baik itu persembahan umum, ucapan syukur, persembahan persepuluh janji iman kami. Pakai setiap kami, berkati persembahan kami. Ini doa kami Tuhan. Dan sementara kami akan pulang, kami angkat kedua tangan kami. Kami buka hati kami. Dan Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Dan biarlah roh berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Hari ini sampai selamanya. Sampai Maranatha. Yesus datang menjemput setiap kita, orang-orang percayanya. Yang percaya, yang diberkati Tuhan, yang sudah berkobar-kobar. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.